Haleluya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang berkati oleh Tuhan, suatu sukacita kalau pada hari Minggu ini kita telah tiba pada minggu keempat di bulan April ini. Betapa luar biasanya Tuhan telah menjaga melindungi kita di sepanjang bulan April ini. Dan kita ada hingga pada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, selamat menikmati berkat Tuhan lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Walaupun kita hanya lakukan di rumah-rumah bersama-sama dengan keluarga kita, tetapi itu tidak akan menghilangkan sukacita, tidak akan menghilangkan damai sejahtera Tuhan, dan tidak akan menghilangkan atau mengurangi berkat-berkat Tuhan yang kita akan terima di dalam kehidupan kita. Saudara yang berkati oleh Tuhan, hari ini atau pada pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang nasihat supaya tetap berjaga-jaga. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Itu yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami menaikkan ucapan syukur kami mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan. Betapa Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami ada hingga pada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami akan membaca firman, kami akan merenungkan sejenak. Biar firman ini akan menjadi penolong dan penopang di dalam kehidupan kami. Agar supaya sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh hidup karena kekuatan-kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh melakukan setiap hal yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami atas tuntunan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, buka Alkitab kita di dalam Injil Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-44. Saya baca di dalam nama Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Alkitab mau menuliskan nasihat supaya berjaga-jaga? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Karena Tuhan tidak menginginkan pada akhir kehidupan kita, ketika Tuhan datang, maka kita tidak didapati dalam keadaan yang siap sedia. Kita tidak didapati dalam keadaan yang tidak setia. Mengapa kita perlu berjaga-jaga? Yang pertama, saudara, ya, ayat yang ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yang pertama, kenapa kita perlu berjaga-jaga? Karena kita tidak pernah tahu kapan berakhir hidup kita di dunia ini. Kapan Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita? Kapan Tuhan mau memanggil kita? Kita tidak pernah tahu, saudara. Justru karena kita tidak tahu, maka kita harus siap sedia. Kita harus berjaga-jaga dalam hidup kita. Bagaimana kita harus berjaga-jaga? Tetap membaca firman Tuhan. Tekun di dalam pengajaran-pengajaran Alkitab, firman Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Berdoa. Melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu berdoa setiap hari?
Karena memang kita tidak tahu kapan Tuhan datang dalam hidup kita. Hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah sementara di dunia ini, saudara. Marilah jangan hanya kita pikirkan tentang hal-hal yang duniawi, tetapi marilah kita juga pikirkan tentang hal-hal yang surgawi ketika kita pulang nanti, saudara. Ya. Agar supaya janji keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita, jaminan keselamatan itu kita akan pegang, kita akan genggam, dan kita akan raih, saudara. Yang kedua, saudara berkata oleh Tuhan, kenapa kita perlu berjaga-jaga? Kita baca 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan begini, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang kedua, mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita punya lawan. Ya kan? Selama kita masih ada di dunia ini, di muka bumi ini, kita akan terus waspada, kita akan terus berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Karena kenapa? Karena kita punya lawan. Lawan kita siapa? Ya iblis, saudara. Karena firman Tuhan katakan, ya, si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau saudara dan saya masih status orang, masih status manusia, berarti kita adalah sasaran iblis. Untuk itu kita perlu berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan bahwa roh kita penurut, tetapi daging kita lemah. Ya. Iblis mau membawa kita ke api neraka. Api neraka bukan tempat kita. Ya. Api neraka bukan tempat anak-anak Allah, tetapi tempat anak-anak Allah adalah kerajaan surga. Tetapi iblis mau mengajak kita ke sana. Iblis tidak mau sendiri, sehingga dia mau mencari kita. Dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, untuk itu tetap kita waspada. Untuk itu tetap kita berjaga. Saya kasih satu ilustrasi, saudara. Ketika kita pergi berbelanja di tempat keramaian, kita membawa kendaraan kita, sepeda motor kita, saudara. Ketika sampai di tempat keramaian itu, maka kita mengatakan, atau orang mengatakan bahwa di sini aman, di sini nggak ada pencuri gitu. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Maka pencuri-pencuri atau perampok-perampok yang ada di sekitar itu akan senang. Itu berarti kita yang membawa motor tadi, saudaraku, yang berkunjung tadi, kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, karena kita merasa bahwa di tempat berbelanja itu tidak ada pencuri, itu aman. Tetapi para pencuri di situ, mereka tertawa, mereka senang, karena mereka punya peluang untuk mencuri. Karena kenapa? Karena para pengunjung-pengunjung di tempat itu tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Nah, demikian pula dalam hidup kita, saudara. Kalau kita terus ada di dalam zona nyaman kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, maka iblis akan tertawa, terbahak-bahak. Kita tidak berdoa, kita tidak membaca firman Tuhan, kita sudah malas beribadah, iblis akan tertawa, terbahak-bahak. Ya. Kita hanya mengandalkan bahwa saya ini sudah orang Kristen, saya ini sudah diselamatkan. Tetapi kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Iblis tertawa, saudara. Ya. Dia punya kesempatan untuk merebut keselamatan itu dari kita, sehingga kita pun masuk terjerumus di dalam dosa dan berakhir di api neraka. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, ingat, saudaraku, lawan kita bukan darah dan daging. Ya, bukan darah dan daging. Jadi saudaraku berkati oleh Tuhan, mertua kita itu masih darah dan daging, berarti bukan lawan kita. Istri kita darah dan daging, bukan lawan kita. Suami kita darah dan daging, bukan lawan kita. Anak kita darah dan daging, bukan lawan kita. Orang-orang di sekitar kita itu adalah darah dan daging, berarti bukan lawan kita. Tetapi yang menjadi lawan kita, saudara berkati oleh Tuhan, adalah
penguasa-penguasa di udara, para iblis yang mau mencoba merebut keselamatan itu dari hidup kita. Untuk itu tetap berjaga, saudara. Karena dengan berjaga, maka kita akan tetap memegang keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Mengapa kita perlu berjaga? Yang pertama, karena kita tidak tahu kapan waktu Tuhan datang dalam hidup kita. Dan yang kedua, karena kita punya lawan. Siapa lawan kita? Adalah iblis. Siapa lawan kita? Penguasa-penguasa yang ada di udara. Setan-setan, iblis-iblis, itu adalah lawan kita. Jadi saudara berkati oleh Tuhan, biar firman Tuhan pada pagi hari ini akan terus menguatkan iman kita untuk tetap bersandar, untuk tetap mengandalkan Tuhan.